wah aku coba pas-pasin gitu, enggak. Tapi memang karena kau apapun yang terjadi aku berangkat, itu udah di lu ya. Mungkin itu salah satu dopamin lu juga, gue nggak tahu gitu. Sekarang gue jadi malah ada ketakutan baru karena gue fokusnya buat orang nih. Nanti di saat ini kan gue nganggapnya assignment kan, gue nganggapnya tuh kayak lo memang gue di dunia tuh buat itu, Oke, terus buat keluarga segala macem. Kalau misalkan di titik kayak oh yaudah gue selesai, sisa gue Apaan nih? gue ngapain? Umur lu berapa? umur kau berapa? 26. Selamat datang di quarter life crisis, brother. Enggak gini. Umur kau 26 nih. Selama 26 kau bahasa kau itu kau sibuk membahagiakan orang atau memprioritaskan orang lain. Ya kan, kayak gitu kan? Selama 26 tahun nih. Kau pernah ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Proses susah sampai hancurnya itu bukan yang sampai kayak gue bantu orang, terus orangnya bikin gue kesel, nggak nyampe di titik udahlah gue mau bantu orangnya, bukan kayak gitu. Bukan. Tapi lebih selektif Secara kan? pribadi bukan ke orang lain, nggak ada urusan sama orang lain nih. Kau 26 tahun bantu orang, kau ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Nggak pernah. Itu namanya karma baik. Betul. Saya mendengar quarter life crisis. Selamat datang. Lu belum 26 kan? Tahun ini 26. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Menurutmu seorang Yukateo bisa ada di streaming YB Rap dengan 33.000 view jam 4 pagi? Ajaib nggak? Ajaib, cuman gimana ya? Gue selalu percaya tuh apapun rezeki yang dikasih itu sama beratnya sama assignment yang lu dapat. Sumpah, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, terus gimana? Kayak contoh nih, aku di titik ini atau Mas P di titik ini, dia di titik ini. Karena memang tugas yang kita punya membutuhkan ini, makanya rezekinya dapat ini, gitu loh. Oh, gini, aku harus memperjelas. Untuk untuk seseorang bisa mencapai di titik atas, caranya ada dua. Berbuat baik atau berbuat jahat. Yes. Orang jahat juga banyak yang di atas, Bro. Orang jahat juga di atas. Tapi orang baik juga bisa di atas, tapi selalu dengan keajaiban-keajaiban. Iya. Kalau kau bilang seharusnya kau di sini, banyak orang yang lebih pantas secara apa ya, aku bisa bilang angka, teori, skill yang bisa lebih lucu dari kau, yang memang entertain, jauh banyaknya jauh lebih pantas gitu. Aku harus bisa bilang kayak gitu ya. Tapi kau ada di sini karena ajaib yang nggak bisa kau jelaskan. Karma baik lu, Bro. Itu karena karma baik kau selama 26 tahun kau berbuat baik. Jadi kalau yang kau khawatirkan adalah after ini mau ngapain, gimana cara Pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya, nanti akan keluar sendiri jawabannya. Dan faktanya dari yang aku tahu dari orang-orang baik ya, aku akan menganggap kau orang baik kalau kau memang melakukan hal itu selama 26 tahun. Faktanya dari orang-orang baik adalah jawabannya muncul dulu sebelum masalah. Anjing. Berat tuh. Jawaban muncul dulu sebelum masalah. Itu dari orang-orang baik. entot. Jadi kan gak terlalu ribet dengan masalahmu karena jawabannya udah ada. Karena aku nanya ke kau pernah nggak punya masalah yang berat banget? Sebenarnya mungkin pernah, tapi karena jawabannya udah ada, kau nggak ngerasa berat. Paham maksudku? Paham. Kau ingat-ingat Jawaban lagi, mesti recall udah ada recall sih, masalah masalah. ada di otakmu, Iya. yang pernah muncul di hidupmu. Muncul jawabannya nggak sebelum kau kena masalah? Iya sih. Itu biasanya karma baik. Kayak sesimpel ini cerita yang kan gue keluar tim e-sport tuh. Dari yang Jakarta gue pindah ke Batam. Tahu-tahu gaji gue kali 5. Tahu-tahu masalah datang Covid. Itu. Covid datang, keluarga gue gak bisa bayar mobil. Gue yang bayarin. Nah itu. Terus gue kayak, oh ternyata gaji gue buat ini. Nah itu dia, jawabannya muncul duluan kan? Iya. Bayangkan kalau Covid duluan, habis itu kok nggak ada, stres gak kau? Hancur sih. Itu karma baik. Kebanyakan kalau orang jahat, masalahnya muncul duluan, mereka harus nyari jawabannya. Makanya buat jahat tuh gak ada habisnya. Kalau jahat, mereka akan jahat lagi untuk menyelesaikan masalah. Selalu buat nyesain masalah baru yang datang.
Damn bro. Make sense. Pertama kali denger gue. Gue pas ngelewatin quarter life crisis ya, betulnya gue start dari 24 itu, 23, 24 udah mulai lah. Krisis identitas. Lu masih kerja kan? Kerja gue kerja terus. Gue diem sampai umur gue 25, 3 tahun gue diem. Diem ya, kerja ya gue cari makan aja gitu, bukan yang kayak buat growing. Gue mikir, ini gue mau ngapain sih? Gue udah di titik tahap, ini gue hidup mau ngapain sih? Karena semua udah gue lewatin. Udah pernah dilakukan. Ya sorry, udah pernah gue lakukan, bukan udah gue lewatin. Untuk jawaban kayak kau ya, aku akan bilang dunia itu luas. Ya itu, makanya Dunia itu gue udah lewat. Heeh. Gue banget benar-benar sangat grateful Arab sering ngajak gue ketemu orang-orang Karena dunia itu luas. yang jauh di langit sana. Hmm. Belum ngentot, dunia luas banget, kontol, Luas banget dunia. anjing. Baru tuh mulai. Gue 3 tahun di rumah yuk. Posisi quarter life crisis kebanyakan orang bingung, nggak tahu mau ngapain karena dia masih dalam tempurungnya, masih dalam kotaknya dan masih Dan dalam biasanya, zona nyamannya. biasanya, iya itu betul. Kata kuncinya gue zona nyaman. Di 23, 25 tuh gue di zona nyaman gue. Nyet, kripto bisa kasih gue makan, nyet. What's next itu nggak ada. Ini sekarang nih, setelah ini belum berakhir nih. Di kepala gue udah tahu tau what's next apa. What's next buat Arab ini gitu. What's next buat diri gue sendiri. Udah ada gitu. Kalau quarter life crisis gue gak ngerasain sih. Menurut gue pasti semua orang masih ngerasain. Akan merasakan. Tapi lu nggak sadar. Ya, balik lagi karena kamu udah nemukan jawabannya sebelum pertanyaan itu muncul. Tapi memang waktu itu memang ada momennya tuh fase streaming terus kayak menghasilkan kan terus kayak mau ngapain gitu kan, pacar gak ada. Gue gak ada pikiran mau nikah, gak mau berhubungan secara serius sama orang, gak ada. Terus kayak tanggung jawab kayaknya sekarang cukup, apa cukup, mau ngapain, apa yang mau dikejar itu kan segala macam. Terus baru gue ngomong ke orang tua, kayak si Evan gimana kuliah gitu kan, adek gue gimana kuliah, siapa yang bayar segala macam. Nyari sendiri jadinya kayak oh belum lunas, ini gue yang bayar sampai lulus, tanggung jawab gue gitu. Ujung-ujungnya nyari tanggung jawab lagi yang serotonin yang gue cari tadi. Kayak kalian butuh apa sih, gue kelarin gitu. Dan sebenarnya kalau kau memang bener omongan kau bilang ya, kau punya sesuatu yang susah orang dapatkan. Kalau bener omongan lo ya, yaitu ikhlas. Gue bisa bilang gue ikhlas 100% sih. Gak gampang. Ngedumel tuh pasti ada. Ngedumel itu ada, tapi ikhlas itu dalam artian kau mau lagi itu udah basic dari ikhlas. Kau habis membantu orang lagi, padahal kau tahu, ini misalnya orang kau bantu nih, tapi masih anjing. Orang bantu masih anjing, tapi kau masih mau berbuat sama orang lain. Itu udah basic dari ikhlas. Ngedumel itu manusiawi. Ikhlas 100% menurutku itu udah kelas nabi. Itu menarik sih, kayak gue sempat nanya Sorry, sama Mas Reja. Kalau mau ngobrol nggak apa-apa, ngobrol aja, Pan. apa-apa. Santai aja, Pan. Santai. Oke. Itu menarik sih yang tadi yang lu bahas. Itu kayak Mas Reja yang ngomong itu gak sih, yang dia gagal di satu step terus dia coba di field lain, dia gak takut gagal. Ya karena Gua dia juga ikhlas. kalau bantu orang nih, misalkan dia anjing ke gua, misalkan gua bakal berhenti. Iya. Tapi bukan berarti gua berhenti berbuat baik. Iya, betul. Nah. Betul. Itu basic ikhlas. Kalau kau bilang aku masih ngedumel, ya manusiawi anjing. Manusiawi, Cok. Manusiawi. Tapi tetap si ini anjing. Iya. ya udah. Menurut gua anjing gitu. Ya udah Oh, manusiawi. iya, manusiawi. Cuma next. Ya human Karena being orangnya aja. beda. Ya human being aja, Bro. Tapi kau ikhlas dengan kebaikan kau itu dan kau masih mau berbuat baik. Bukan, aku berbuat baik sama orang ini, ternyata aku salah berbuat baik. Itu kau nggak ikhlas. Karena kau melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Yang kau pikirkan adalah feedback ke kau. Itu udah nggak ikhlas. Enggak sih, kalau buat baik lempar ke langit sih. Bukan lempar ke tembok. Maksudnya? Iya.
buang aja ke atas, nggak tahu kemana. Iya, Belum gitu. tentu balik ke lu, kadang kena kepala lu sendiri. Itu basicnya. Nggak semua orang punya skill itu. Nggak Bisa nggak semua banyak orang itu buat baik tuh lempar ke tembok. Iya, lempar Berharap tembok, balik ke kita. ngarep pantulan. Yes. Nggak semua orang punya skill itu ya. Aku harus bilang kayak gitu. Itu susah banget didapatkan sama manusia. Titik ikhlas, buang ke langit. Ya udah, aku nggak peduli apa yang aku lakukan. Entah dia suatu saat akan jahat ke aku, nggak peduli. Iya. Itu susah banget, yuk. Gue bukan contoh sih. Berbuat baik ya, gue tuh sering banget loh. Gue nggak tahu ini baik atau buruk ya. Kepala gue nih ngentot. Kepala gue tuh skeptisnya tuh anjing banget. Skeptis sekali gue. Setiap kali gue mau donasi ke suatu organisasi, yang paling sering di gereja, gereja nih, atau apapun itu. Tak, scan, set, nominal nih. Berapa ya? Pakai buat apa gitu? Pakai buat apa nih? Ini kalau gue duit gue kasih dia, pakai aneh sih ngentot. Tapi gue do it anyway gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh baik atau buruk. Baik. Tapi tetap kau kasih kan? Ini tetap gue kasih Tetap anyway. kau kasih. Ya udah di situ. Cuma kadang angkanya berubah aja. Hmm. Dari contoh nih, let's say mau 100.000 jadi kayak 50.000 gitu, segala macam gitu. Itu natural nggak sih? Apa? Sistem defense. Wah, gue skeptisnya luar biasa. Oke, gini. Aku harus bilang ya. Sistem defense. Gue juga gitu. Sorry, aku harus ini yang paling tak suka kalau aku udah bawa agama. Nggak usah ngomong agama nih, nggak usah organisasi. Gini. Ini mungkin agama tapi bukan Islam. Ah, Aku selalu percaya bahwa setiap manusia itu punya yang namanya hati nurani. ah. Dan hati nurani ini kalahnya akan sama otak. Hati nurani manusia itu pasti baik. Kayak kau contoh tadi, mau memberikan, itu hati nurani kau yang bilang. Tapi otak kau akan berkata, udah nggak usah diberikan. Sebenarnya hati nurani manusia itu baik semuanya. Gue sering banget nih, kayak gue ngeliat nih, orang di pinggir jalan, gue lagi naik mobil tuh. Di otak gue, udah ngedek pas gue ngeliat, itu pura-pura nggak ya? Nah, itu otak kau. Itu otak kau yang membisikkan. Sering banget aja. Tapi sebenarnya niatnya kau udah memberi. Iya. Itu dari hati sebenarnya. Bukan dari otak niat kau itu. Terus coba kayak, Nah, setak gitu. nah. Kasih nggak ya? Hmm. Kasih nggak ya? Itu pasti gue kasih. Cuma kadang ketika udah muncul pemikiran kayak, ini ngumpetin tangannya begini nggak ya? Ya, Atau ya. beneran cacat gak ya? Hmm. Nominalnya jadi berubah, Pak. Ya itu. Dan Enggak. selalu berkurang. Contoh, Ripo, di XTJ itu pertama di klub. Kepala gua mau kasih duit pribadi. Karena gua liat dia kasihan. Di kepala gue yang kiri, kerja dianya. Part of his job gitu. Nah, selalu berat gue mulai gitu-gitu doang anjing. Itu hati sama otak. Makanya aku harus bilang, kalau kau mau berbuat baik, nggak usah pakai logika.